Oke, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin sampai di hukum ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda atau juga disebut hukum John Dalton. Sampai ini yang ada contoh soal penyelesaian A yang berlaku perbandingan 1:4:6:7 dan senyawa yang terbentuk dalam bentuk tabel. Nah, berikutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu disebut dengan hukum penggabungan volume. Hukum penggabungan volume. Nah, hukum penggabungan volume ini diciptakan atau dibuat oleh si namanya Joseph Louis Gay-Lussac. Nah, biasa orang juga menyebutnya sebagai hukum Gay-Lussac. Jadi bunyinya itu adalah volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama berbanding sebagai bilangan yang bulat dan sederhana. Oke, di sini ada rumusnya, yaitu V1 sama dengan A1/A2 dikali V2. Nah, V1 itu adalah volume gas yang dicari. V2 adalah volume gas yang diketahui. A1 adalah koefisien gas yang dicari, kemudian A2 koefisien gas yang diketahui. Nah, berikutnya contoh soal. Misal diketahui persamaan reaksi
C3H8 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk liquid. Pertanyaannya, misal ini masih ada jika C3H8 yang bereaksi 0,8 liter, hitunglah pada tekanan yaitu P dan T itu suhu yang sama. Volume O2 yang bereaksi kemudian volume CO2 dan H2O yang terjadi. Nah, berarti cara penyelesaian hal pertama yang harus ditulis adalah tulis persamaan reaksi yang diketahui, yaitu C3H8 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas tambah H2O dalam bentuk liquid. Nah, kalau sudah begini, lihat dulu, setarakan jumlah atom kiri dan atom kanan. Sebelah kiri C3, sebelah kanan C ada 1, berarti tulis jadi koefisien 3. Kemudian lihat lagi H8 sebelah kiri, H di sebelah kanan ada 2, berarti 8 bagi 2 itu 4, tambahkan koefisiennya 4. Kemudian hitung jumlah O sebelah kiri 2, sebelah kanan 2 kali 3 6, tambah 1 kali 4 10, berarti harus sama. Nah, 10 di sebelah kanan, 2 di sebelah kiri, berarti ini harus kita kali 5. Setelah dia itu menjadi persamaan reaksi setara, nah baru kamu bisa buat untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita buat dulu yang pertama, yaitu dia katanya volume O2. Nah, tulis volume O2 sama dengan, nah otomatis sesuai dengan rumus, berarti volume O2 itu adalah yang dicari. Nah, kalau dicari berarti di atasnya adalah A1, berarti koefisien gas yang dicari adalah koefisien O2. Kalau dibagi dengan koefisien gas yang diketahui, yaitu koefisien yang diketahui adalah ini, si C3H8, karena langsung diketahui 0,8 liter, berarti koefisien C3H8. Nah, dikali dengan V2, berarti volume yang diketahui, berarti volume C3H8. Jadi sama dengan koefisien O2 adalah 5, koefisien C3H8 ini 1 nggak ditulis, berarti di sini tulis 1 kali dengan 0,8 liter, berarti sama dengan 4 liter. Oke, berikutnya adalah volume untuk CO2 sama dengan, berarti koefisien dari CO2 bagi koefisien
C3H8 kali volume C3H8. Nah, kemudian lihat koefisien dari CO2 adalah 3 ini. Kemudian koefisien C3H8 adalah 1, nggak ditulis, berarti 1/1 kali 0,8 liter sama dengan 2,4 liter. Kemudian volume dari H2O, berarti volume dari H2O yang di atas adalah koefisien H2O bagi dengan koefisien diketahui, koefisien C3H8 kali volume C3H8 sama dengan, nah koefisien H2O adalah koefisien H2O adalah yang sudah setara ya, 4, berarti tulis 4. Koefisien C3H8 adalah 1, berarti per 1 kali 0,8 liter sama dengan 3,2 liter. Oke, inilah jawabannya untuk hukum penggabungan volume dengan pertanyaan jumlah volume O2, volume CO2, dan volume H2O. Oke, yang berikutnya adalah yang nomor 5. Nomor 5 itu biasa dikenal dengan nama hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ini itu sesuai dengan namanya, berarti dia itu ditemukan oleh si Avogadro. Nah, dalam ini dia itu adalah mengembangkan lebih lanjut apa yang sudah dikerjakan oleh si Gay-Lussac. Nah, jawabannya itu dia bisa tulis seperti ini, ada rumusnya, jumlah molekul yang dicari sama dengan koefisien reaksi yang dicari bagi koefisien reaksi yang diketahui kali jumlah molekul yang diketahui. Kemudian ini satu lagi rumusnya, jumlah molekul yang dicari sama dengan volume gas yang dicari bagi dengan volume gas yang diketahui kali dengan jumlah molekul yang diketahui. Jumlah molekul yang diketahui. Oke. Nah, ini adalah rumus yang dikembangkan. Berarti kita di sini bisa lihat ini adalah hubungan antara koefisien reaksi dengan volume gas. Nah, masuk contoh soal ya. Contoh soal. Jika diketahui seperti ini soalnya, untuk menghasilkan
menghasilkan 16 molekul uap air. Berapakah jumlah molekul oksigen dan hidrogen yang diperlukan. Nah, kemudian katanya reaksinya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Nah, berarti penyelesaian ya. Nah, ini tulis dulu reaksinya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Nah, lihat dulu bagaimana dia, apa sudah setara atau belum. Nah, lihat atom H sebelah kiri 4, atom H sebelah kanan 4, atom O sebelah kiri 2, atom O sebelah kanan 2. Berarti sudah setara. Berarti volume H2 banding volume O2 banding volume H2O itu sama dengan koefisien dari H2 banding koefisien O2 banding koefisien H2O. Nah, berarti bisa kita tulis perbandingannya adalah 2 banding 1 banding 2. Ini sama dengan ya. Nah, berarti kita bisa tinggal buat, katanya dia minta jumlah molekul dari oksigen. Berarti jumlah molekul oksigen. Nah, sesuai dengan rumus, berarti di sini adalah volume dari O2 banding dengan volume H2O. Karena yang diketahui tadi adalah jumlah molekul dari 16 molekul uap air. Berarti uap air itu adalah H2O kali jumlah molekul H2O sama dengan 1/2 kali 16 molekul. Berarti sama dengan 8 molekul. Kemudian jumlah molekul dari H2, jumlah molekul H2 atau hidrogen ya. Berarti volume dari H2 banding volume H2O kali jumlah molekul H2 sama dengan, nah, volume H2O tadi katanya perbandingannya adalah 2. Kemudian volume H2 ini perbandingannya 2, volume H2O perbandingannya 2 kali 16 molekul. Berarti sama dengan 16 molekul. Oke. Ini untuk hukum yang kelima, hipotesis Avogadro. Berikut dengan contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk jumlah molekul oksigen adalah 8 molekul. Jumlah molekul H2 atau hidrogen itu adalah 16 molekul.